Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustialita dari Prodi D3 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan PPT tentang pengantar teknologi informasi. Di sini ada penerapan teknologi informasi yang terbagi menjadi 4, yaitu ada latar belakang, manfaat, tujuan, dan dampak. Latar belakang, peranan teknologi dalam dunia pendidikan berkembang pesat. Kebutuhan terhadap teknologi sangat diperlukan di era globalisasi saat ini. Kemajuan suatu lembaga pendidikan, salah satunya, dapat dilihat dari bagaimana sekolah tersebut memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai kebutuhan dan manfaat dengan optimal. Salah satu pemanfaatan teknologi yang dibutuhkan sekolah untuk membantu kegiatan belajar mengajar adalah e-learning. Terus ada tujuan, yaitu memecahkan masalah belajar atau memfasilitasi pembelajaran dan untuk meningkatkan kinerja. Untuk itu digunakan pendekatan sistem, pendekatan yang holistik atau komprehensif, bukan pendekatan yang bersifat parsial. Manfaatnya yaitu menambah informasi, meningkatkan kemampuan belajar, memudahkan akses belajar, materi lebih menarik, dan meningkatkan minat belajar. Dampak positif dan negatif. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses. Konsultasi dengan pakar, perpustakaan online, diskusi online, berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi. Sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar. Pengertian hardware. Hardware atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia perangkat keras merupakan kumpulan elemen atau komponen fisik yang menyusun suatu sistem komputer. Secara garis besar, hardware dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan cara kerjanya, yaitu input atau masukan, proses, pemrosesan, dan output keluaran. Input hardware berfungsi untuk memberikan atau mengirimkan instruksi ke dalam sistem komputer. Proses hardware untuk mengolah data sesuai dengan instruksi yang diterima dari input hardware, dan kemudian hasilnya akan dikirimkan ke output hardware untuk ditampilkan atau dicetak. Output hardware untuk menampilkan atau mencetak hasil dari pengolahan data oleh proses hardware. Contoh-contoh dan fungsi hardware. Casing berfungsi untuk melindungi bagian dalam komputer. Power supply berfungsi menyediakan daya untuk digunakan motherboard. Motherboard berfungsi sebagai papan sirkuit utama. Prosesor berfungsi sebagai bagian pemproses utama. RAM berfungsi untuk menyimpan data yang dibutuhkan CPU. ROM merupakan memori pada komputer yang mampu menyimpan data lebih lama dibandingkan RAM. Hard disk drive berfungsi sebagai komponen penyimpanan data utama. DVD atau CD-ROM berfungsi untuk membaca atau menulis data ke dalam CD atau DVD D9. Keyboard berfungsi sebagai papan ketik. Mouse berfungsi sebagai peranti petunjuk atau pointing device. Webcam berfungsi untuk mengambil gambar. Mikrofon berfungsi untuk mengambil suara. Scanner berfungsi untuk memindai. Touchpad berfungsi sama seperti mouse. Trackball sama seperti mouse. Monitor berfungsi untuk menampilkan tampilan visual komputer. Speaker berfungsi sebagai pengeras suara. Headset berfungsi untuk mengeluarkan suara sama seperti speaker. Printer berfungsi untuk mencetak berkas. Dan yang terakhir ada plotter berfungsi untuk mencetak berkas khusus untuk gambar vektor. Pengertian software.
Software atau perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang format dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Secara garis besar, software dibagi menjadi 3, yaitu application software, merupakan perangkat lunak aplikasi yang digunakan oleh pengguna komputer untuk berbagai kebutuhan, seperti aplikasi perkantoran, Microsoft Office, Kingsoft Office, LibreOffice, dan lain-lain. Sistem software adalah software yang dirancang untuk mengendalikan atau berkomunikasi dengan hardware secara langsung. Contohnya yaitu sistem operasi, device, driver, dan utility. Dan ketiga yaitu ada sistem operasi, merupakan perangkat lunak dasar yang mengontrol kinerja komputer. Operating system mempunyai 3 fungsi, yakni mengkoordinir dan memanipulasi, mengorganisir live file, dan menangani kerusakan perangkat keras. Contoh-contoh dan fungsi software Microsoft Office yang berfungsi mendukung segala kegiatan perkantoran. Adobe Photoshop berfungsi untuk membuat atau mengedit gambar raster. CorelDRAW berfungsi untuk membuat atau mengedit gambar vektor. Cool Edit Pro berfungsi untuk membuat atau mengedit audio. Financial Studio berfungsi untuk membuat atau mengedit video. KM Player berfungsi untuk keperluan multimedia, terutama untuk memutar file video. AIMP berfungsi untuk keperluan multimedia, terutama untuk memutar file audio. Office Internet Security berfungsi untuk keperluan keamanan dari malware. Revo Uninstaller berfungsi sebagai utility yang berguna untuk menghapus program di komputer. Dan terakhir ada ToneUp Utilities, berfungsi sebagai utility yang mendukung kegiatan maintenance dan perawatan sistem komputer. Sisi keamanan dari penerapan teknologi informasi. Penerapan keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan sendiri diantaranya adalah mengamankan data dan informasi sesuai dengan tingkat klasifikasi aset informasi dan kerahasiaan informasi, menjaga keamanan fisik dokumen, pengamanan perangkat komputer yang digunakan, pengelolaan kata sandi, penggunaan internet, surat elektronik, dan wifi. Ketika menggunakan media sosial, menggunakan perangkat lunak berlisensi dan kemampuan untuk melakukan tindakan pendahuluan jika terjadi insiden keamanan informasi. Kesimpulannya yaitu istilah teknologi pendidikan dipakai bergantian dengan istilah teknologi pembelajaran karena mempunyai pengertian yang sama. Yang membedakannya adalah cakupan pemecahan masalahnya, di mana cakupan teknologi pendidikan lebih luas, skala nasional, sedangkan teknologi pembelajaran cakupan pemecahan masalah hanya pada aspek-aspek di kelas atau di sekolah, perorangan, dan organisasi. Tujuan utama teknologi pendidikan atau pembelajaran adalah untuk memecahkan masalah, belajar atau memfasilitasi pembelajaran, dan untuk meningkatkan kinerja. Teknologi pendidikan atau pembelajaran meliputi kegiatan yang berkaitan dengan analisis atau desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, implementasi, dan evaluasi, baik proses-proses maupun sumber-sumber belajar. Teknologi pendidikan atau pembelajaran bergerak dalam semua aktivitas manusia sejauh masih berkaitan dengan upaya memecahkan masalah belajar dan peningkatan kinerja. Teknologi yang dimaksud di sini adalah teknologi dalam arti yang luas, yaitu teknologi fisik, hardware, dan teknologi lunak software. Saran, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di sekolah atau perguruan tinggi menjadi hal mutlak mengingat kondisi permasalahan pendidikan yang makin kompleks.
Pendidikan berbasis TIK hanya akan berhasil apabila dikelola dan ditangani dengan terencana, sistematis, dan terintegrasi. Perencanaan dalam pemanfaatan TIK dalam pendidikan yang integratif meliputi kebijakan standarisasi mutu, infrastruktur jaringan dan konten, kesiapan dan kultur SDM. Pendidikan menjadi penting untuk ditata dan dikelola dengan efektif dan efisien. Penyelenggaraan pendidikan berbasis TIK melalui pendidikan terbuka dan jarak jauh (e-learning) membutuhkan dukungan dari semua pihak khususnya pemerintah, swasta, serta masyarakat untuk mengalokasikan anggaran dan investasi pendidikan yang memadai. Standarisasi mutu penyelenggaraan pendidikan berbasis TIK perlu ditindaklanjuti dengan standarisasi konten untuk menjamin kualitas, aksesibilitas, dan akuntabilitas program melalui program pendidikan berbasis TIK. Sekian PPT dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.